Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ismail Rianda. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal PSAS untuk semester 1, khususnya mata pelajaran IPA SMP kelas 7 di part 1 di sesi 1 ini ya. Oke, semoga kalian bisa belajar dengan senang dan semoga yang sedang belajar ujiannya nanti dipermudah dan mendapatkan nilai yang terbaik versi masing-masing ya. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Nomor satu, Slamet sedang memasak mie di dapur untuk dimakan bersama nih ya. Setelah mengerjakan tugas di ruang tamu. Saat Slamet memulai mengaduk mie dengan bumbu, Nia dapat merasakan bau bumbu mie dari ruang tamu. Hal ini dapat terjadi karena apa kira-kira ya? Yang A, partikel bumbu mie bergerak bebas di udara. Yang B, partikel bumbu mie sangat rapat dan beraturan. C, Nia memiliki ketajaman indera penciuman di atas rata-rata. Dan D, bumbu mie memiliki aroma yang sama dengan aroma bumbu lain. Apa kira-kira ya jawabannya ya? Ya, jawabannya yang jelas yang opsi A ya karena partikel bumbu mie bergerak bebas di udara makanya bisa merasakan baunya ya sampai ke ruang tamu gitu ya. Nomor satu jawabannya yang opsi A. Berikutnya nomor dua, perhatikan sifat-sifat zat berikut. Nomor satu, volume tetap. Dua, gaya tarik antar partikelnya kuat. Tiga, jarak antar partikel agak renggang. Empat, bentuk berubah-ubah. Lima, susunan partikel teratur. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, sifat zat cair ditunjukkan oleh nomor. Ingat ya, zat cair. Dia pasti otomatis sangat bebas ya, karena cair gitu ya. Oke, kira-kira nomor berapa ini ya? Kalau kita lihat, yang jelas yang pertama, ya. Satu, volumenya tetap jelas ya zat cair ya. Tiga, jarak antar partikelnya agak renggang karena bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Dan yang terakhir, yang empat, bentuknya berubah-ubah. Jadi zat cair itu kalau kita tempatkan dimanapun pasti dia selalu mengikuti tempatnya. Mau lonjong, mau punter, mau lingkaran dan sebagainya ya. Karena yang namanya eh, zat cair dia pasti bentuknya berubah-ubah. Partikelnya jelas renggang, namun volumenya tetap gitu ya. Jadi nomor dua jawabannya yang opsi B. Oke, berikutnya ya nomor tiga. Ibu membeli gula pasir sebanyak 20.000 gram untuk membuat kue. Untuk membuat banyak kue ya. Ternyata gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue hanya sebanyak 18.000 gram. Sisa gula pasir milik ibu sekarang adalah, oke gampang ya. Yang harus kita lakukan yang pertama apa kira-kira? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu ya. Ini kan ada tadi persediaannya di sini itu 20 gram. Yang dipakai hanya 18.000 gram. Artinya berarti kan 20 gramnya ini ya kita kurangi dengan 18.000 gram. Tinggal berapa? 20.000 dikurangi 18.000 tinggal 2.000 gram gitu ya. Nah, itulah jawabannya. Namun di opsi A sampai dengan opsi D semuanya dijadikan 1 kilogram. Dijadikan semuanya satuannya kilogram ya. Jadinya kalau kita bicara gram, 1 kilogram itu kalau jadikan gram kan berapa? 2000 gram kayak gitu ya. Karena kan dikali 1000. Berarti kalau 2000 gram otomatis sama saja berapa? 2 kilogram. Nah, itulah jawabannya. Yang mana jawabannya? Yang opsi C untuk soal nomor 3. Sangat mudah bukan? Yuk berikutnya nomor 4. Nah, ada sebuah gambar di sini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya ada gelas ukurnya ya, ada airnya nih. Ini airnya di angka berapa? Oh, ini yang pertama di angka 40. Ini yang kedua di angka 30. Oke, tentukan hasil pengukuran volume batu pada hasil percobaan di atas adalah gampang. Angka yang besar kita kurangi dengan angka yang kecil. Itu kan ada angka 40 ya. Jadi 40 kita kurangi dengan 30 mililiter. Berapa ketemunya? Ketemunya adalah 10 mililiter. Itulah jawabannya. Sangat mudah bukan? Nah, nomor 4 jawabannya yang opsi A. Berikutnya nomor 5.
Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah pensil yang sangat banyak ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke, pada gambar di atas pensil yang paling pendek ini. Kata kuncinya pensil yang paling pendek. Kita ukur dulu dari yang nomor 1. Ingat ya, kita bukan dari 3 nih, tapi kita hitung aja nih. Setiap 10 kan di 1 cm. Ini kalau yang pertama ya, berarti kan 1 ini ya. Kemudian 2. Berarti yang pertama ini nilainya atau panjangnya pensilnya 2 cm. Yang berikutnya yang kedua dari 4 ini ya. Berarti dari sini 1, 2, 3. Nah, ini yang nomor 2 3 cm. 3 cm. Yang pensil ketiga, coba ketiga kita cek dari sini. Yang ketiga, oh dari sini ya. Nah, dari sini nih. 1 cm, 2 cm. Lebih berapa? Lebih 2, berarti 2,2 cm. Nah, yang terakhir nih. Ini ya, tengah-tengah. Oke, 1 ini. Kemudian 2, 2,1 cm. Tadi pertanyaan yang paling pendek. Berarti yang paling pendek yang 2 cm. Berarti berapa? Pensil nomor 1. Nah, itulah jawabannya. Yang opsi A. Mudah bukan? Mudah lah ya. Nomor 5 jawabannya yang opsi A. Berikutnya nomor 6. Pada percobaan pengukuran, Anda mengukur panjang tembok kelas dengan penggaris yang memiliki satuan sentimeter. Oke ya. Anak pakai penggaris nih, satunya sentimeter. Dito mengukur dengan telapak tangan. Waduh, nih Dito mengukurnya pakai telapak tangan dengan menggunakan satuan jengkal. Anita di sini mengukur dengan roll meter dalam satuan meter. Oke. Dan Sandi mengukur nih, Sandi mengukur dengan lengan tangannya dalam satuan depa. Waduh, lengan tangannya. Pernyataan yang tepat adalah kalau kita lihat berarti di sini kita bicara yang namanya satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan baku berarti dia menggunakan alat ukur. Tapi kalau satuan tidak baku dia hanya menggunakan ya kayak tadi tuh kayak Dito telapak tangan. Sandi menggunakan lengannya, itu kan namanya pengukuran tidak baku karena tidak menggunakan alat ukur yang ada satuannya. Oke, kita cek pernyataan yang paling tepat ini ya di sini ya. Jadi kita cek pernyataan yang paling tepat. A. Ana dan Dito mengukur panjang tembok dalam satuan baku. Ana dan Dito. Salah, Dito kan nggak baku ya. Yang B. Dito dan Anita mengukur panjang tembok dengan satuan baku. Dito tadi kan nggak baku, Anita yang baku. Kurang tepat ya. C. Anita dan Sandi mengukur panjang tembok dalam satuan tidak baku. Anita tadi pakai apa Anita? Anita itu pakai roll, berarti baku. Sandi yang nggak baku, salah ya. Harusnya yang D nih, yang paling terakhir karena belum ada jawabannya ya. Yang D coba kita cek. D di sini. Sandi dan Dito mengukur, dari Sandi dan Dito panjang tembok dalam satuan tidak baku, betul karena Dito pakai telapak tangan sedangkan Sandi menggunakan lengan tangannya atau satuan depan. Ya jelas mereka menggunakan konsep yang tidak baku. Jadi yang paling tepat nomor 6 jawabannya yang opsi D. Berikutnya nomor 7. Perhatikan data besaran dan satuan berikut. Yang pertama, volume satuan meter pangkat 3, 2 panjang satuan meter, 3 luas satuan meter persegi, 4 massa satuan kilogram, 5 jumlah zat satuan mol, 6 gaya satuan newton. Berdasarkan besaran-besaran tersebut yang merupakan apa di sini? Besaran pokok ya. Di sini yang merupakan besaran pokok adalah besaran pokok. Coba kita cek. Yang satu salah, dia besaran turunan ya. Nah, panjang satuan meter yang dua betul, yang dua betul. Luas satuan meter persegi salah ya, itu besaran turunan. 4 massa satuannya kilogram betul ya. 5 jumlah zat satuannya mol betul, ya udah ketemu itu. 2, 3 dan 5. Gaya satuan newton salah, dia bukan besaran pokok. Jadi yang benar nomor 2, 4 sama 5. 2, 4, 5. Yang opsi mana? Opsi C jawabannya ya. Oke, nomor 7 jawabannya yang opsi C. Berikutnya nomor 8. Rita dan kelompoknya melakukan suatu percobaan supaya hasilnya maksimal. Mereka melakukan sesuai metode ilmiah. Berikut adalah beberapa tahapan dalam metode ilmiah. 1. Membuat hipotesis. 2. Melakukan percobaan. 3. Merumuskan masalah. 4. Membuat kesimpulan. 5. Menganalisis data. Dan 6. Mengumpulkan informasi. Urutan alur. Oke ya, di sini urutan alur merancang dengan menggunakan konsep metode ilmiah yang benar adalah yang jelas yang pertama apa? Merumuskan masalah 3 atau otomatis ya.
Setelah merumuskan masalah kira-kira ngapain? Dia mengumpulkan informasi dulu. Nah, setelah mengumpulkan informasi berarti 3 sama 6. 3 sama 6 hanya ada di opsi B. Berarti jawabannya yang B ya. Satu, membuat hipotesis, betul. Dua, baru melakukan percobaan. Lima, menganalisis data. Dan kemudian terakhir, membuat kesimpulan. Yes, benar banget. Jadi urutan metode ilmiah yang tepat adalah nomor 8 yang opsi B. Berikutnya nomor 9. Perhatikan tabel berikut ya. Di situ ada gambar ya. A gitu gambarnya, B begitu juga, C begitu juga ya, dan seterusnya. Ada nama alat dan ada fungsinya. Nah, kita disuruh ngapain di sini? Disuruh pasangan gambar nama alat dan fungsinya yang benar. Pasangan gambar nama alat dan fungsi yang benar. Oke, kira-kira yang mana ya? Kalau A coba. A itu A4. A4 apa itu? Kaki 3 salah ya, itu bukan kaki 3 nih ya. Salah, itu kan glass baker ya, salah. Oke. Yang B. B itu B berarti satu. B itu pipet tetes. Oke, ini masuk betul ya. Pipet tetes fungsinya untuk mengambil larutan ini yang 4 dalam jumlah kecil. Oke, udah ketemu ya. Nah, jawabannya yang opsi B. Sesuai ya, karena itu pipet tetes, betul itu gambar pipet tetes. Kemudian uh, fungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah kecil. Oke, nomor 9 yang opsi B. Berikutnya nomor 10, bacalah artikel berikut. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Satelit bumi adalah bulan. Permukaan bumi yang terendam memiliki bentang pegunungan termasuk rangkaian punggung tengah samudra dan gunung api bawah laut. Bentang lainnya adalah palung laut, lembah bawah laut, dataran tinggi samudra dan dataran abisal. Sisanya 29,2% atau sekitar kurang lebih 148,94 million kilometer persegi, atau bisa kita tuliskan juga 57,51 juta ya. Kemudian permukaan bumi dilingkupi oleh daratan yang terdiri dari pegunungan, padang gurun, dataran tinggi pesisir, dan geomorfologi lainnya. Ini sumbernya dari https://id.wikipedia.org/wiki-bumi. Nah, pertanyaannya di sini adalah cabang ilmu sains ya. Intinya kita disuruh ngapain nih? Kita disuruh mencari tahu cabang ilmu sains yang terdapat pada artikel di atas. Antara lain, ini kita bicara tentang bumi yang jelas ya, ada bumi, ada matahari, tata surya, ada bulan gitu kan, gunung, samudra. Berarti kalau gitu mana kira-kira? Ya jelas banget ya, yang opsi C itu tentang geografi dan astronomi ya, yang opsi C untuk nomor 10. Berikutnya nomor 11, perhatikan teks di bawah ini. Ibu membuat 2 jenis rasa agar-agar untuk hidangan makan siang. 2 jenis agar-agar tersebut yaitu rasa coklat dan rasa melon. Untuk makan siang hari ini, agar-agar rasa coklat ingin ibu sajikan untuk keluarganya. Pada saat pukul 11 WIB, kedua agar-agar tersebut belum dingin sehingga ibu memutuskan untuk memasukkan agar-agar coklat ke dalam kulkas. Tempat pendingin di kulkas penuh sehingga hanya muat untuk satu agar-agar. Agar-agar coklat ditempatkan di kulkas sedangkan agar-agar melon ditempatkan di meja dapur. Pada saat waktu makan siang, agar-agar coklat sudah mengeras dan siap disajikan. Sedangkan agar-agar itu melon ya. Ini bukan jeruk nih, tulisnya nih tadi salah tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini agar-agar tadi kan melon sama coklat, berarti ini agar-agar melon belum mengeras secara sempurna. Pemadatan agar-agar rasa coklat lebih cepat daripada agar-agar rasa melon. Disebabkan apa kira-kira coba? Nah, yang A, warna dari agar-agar coklat yang lebih pekat. B, semakin dingin suhu ruang maka ikatan partikel semakin kuat. C, kulkas memiliki kandungan zat yang membuat agar-agar cepat mengeras. D, partikel agar-agar berkelebih lebih cepat di kulkas dibandingkan di suhu ruang. Yang paling tepat yang opsi B ya. Semakin dingin suhu ruang, maka ikatan partikel akan semakin kuat. Makanya kenapa kok agar-agar rasa coklat lebih cepat mengeras, karena kan dia di dalam kulkas gitu ya. Jawabannya yang nomor 11 opsi B. Soal berikutnya nomor 12. Oke, kita ke soal nomor 12 ya. Di sini itu perak memiliki volume. Oke, ini V-nya ya. Volumenya adalah 17,5 cm pangkat 3 dan massa sebesar 70 gram. Nilai massa jenis dari perak. Oke, massa jenis bisa kita simpulkan dengan rho seperti ini ya. Berarti rumusnya tinggal massa dibagi dengan volume. Kayak gitu aja. Berarti massanya berapa tadi? 70 gram. Oke, kita tuliskan 70 gram
Kemudian dibagi dengan volumenya yaitu 17,5 cm pangkat 3. Tinggal dibagi aja, 70 dibagi dengan 17,5 berapa kira-kira? Bisa dipakai fotokopi juga bisa ya. Ini angkanya berapa? Ketemunya adalah 4. Ya, satunya apa? Satunya gram per cm pangkat 3. Jadi opsi yang C ya untuk soal nomor 12. Sangat mudah ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 13. Berikut ada 4 buah benda masing-masing terbuat dari bahan yang sama dengan volume berbeda dimasukkan ke dalam tabung berisi zat cair yang berbeda. Nah, pertanyaannya di sini adalah zat cair yang massa jenisnya paling besar. Zat cair berarti kan airnya. Ciri-ciri zat cair dengan massa jenis yang paling besar yaitu bendanya mengapung. Ya, ini jelas salah. Ini tenggelam, ini setengah tenggelam, melayang ini ya. Ini juga di atas. Yang paling terapung yang ini, berarti otomatis massa jenis airnya lebih besar. Jadi nomor 13 jawabannya yang opsi A. Berikutnya nomor 14. Nah, perhatikan gambar berikut. Wah, seperti kapal Titanic ya, tapi bukan kapal Titanic ini. Sebuah kapal besar dapat mengapung di laut meskipun terbuat dari logam yang memiliki massa jenis jauh lebih besar daripada air. Faktor utama yang mungkin hal ini adalah kira-kira apa ya? Yang A, massa kapal seluruhnya jauh lebih ringan daripada air laut. B, desain kapal yang membuat sebagian besar volumenya terisi udara. Kemudian C, kapal hanya sebagian kecil yang terendam air sehingga volume air yang dipindahkan setara dengan berat kapal. D, massa jenis total kapal atau termasuk udara di dalamnya menjadi lebih kecil dari massa jenis air. Mana kira-kira jawabannya? Yang opsi D ya, karena yang massa jenis total kapal termasuk udara di dalamnya itu menjadi lebih kecil dari massa jenis air, apalagi di laut ya. Laut itu kan gede banget, banyak banget airnya gitu ya. Nomor 14 jawabannya yang opsi D. Berikutnya nomor 15. Perubahan fisika atau zat dicirikan dengan perubahan pada fisik dan zat tersebut. Perubahan ini dapat dilihat dari kondisi kira-kira apa ya? Yang A, warna, bau, dan rasa. B-nya reaksi kimia, suhu, dan warna. C, suhu, warna, dan ikatan kimia. Dan D, titik leleh, titik didih, dan kepadatan. Kalau kita bicara tentang perubahan fisika ya, secara fisik gitu kan, ini dapat dilihat dari mana? Ya dari ini, opsi D, titik lelehnya, titik didihnya, sama kepadatannya. Karena tentang perubahan fisika. Jadi nomor 15 jawabannya yang opsi D. Berikutnya nomor 16, hukum yang menyatakan sebuah gaya yang bekerja pada benda adalah hasil perkalian. Itu perkalian ya, maaf ya, itu harusnya perkalian yang ini ya. Perkalian, ini nih. Nah, perkalian antara massa dengan percepatan, yaitu apa kira-kira? Hukum? Nah, hukum 2 Newton. Kalau kita bicara tentang hasil perkalian antara massa dengan percepatan. Nomor 16 jawabannya yang opsi B. Terakhir yang soal 17 edisi kali ini ya. Gaya yang dimiliki oleh benda-benda yang memiliki sifat elastis disebut elastis, jelas banget ya. Pasti gaya pegas karena sifatnya elastis. Nah, itulah latihan soal prediksi ya untuk mata pelajaran IPA khususnya di tingkat SMP kelas 7. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di part yang kedua dengan soal-soal yang lebih menantang lagi ya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara diklik subscribe-nya, like kalau kalian suka, tinggal disebarkan luas untuk link YouTube ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya.